Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nanti kalau kakak bilang gimana kabar adik-adik semuanya, nanti adik-adik bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kakak ulangin ya. Gimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat banget ya adik-adik ini. Jadi nambah semangat deh. Oke, sebelumnya kakak memperkenalkan diri. Karena ada yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Makanya kakak memperkenalkan diri dulu ya. Izin memperkenalkan diri. Nama kakak Sulis Saadah, bisa dipanggil Sulis. Kakak mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung, yang biasanya disingkat UMPRI. Di sini ada yang tahu UMPRI di mana? Betul, pastinya di Prinseu dong. Oke, kakak di sini akan melakukan penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Sebelumnya ada yang tahu apa? Udah ada yang pernah dengar? Apa sih kesehatan reproduksi itu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Nanti kita akan kupas tuntas tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, nih adik-adik semuanya kan masih masa remaja. Apa sih kakak mau nanya? Apa sih remaja itu sebenarnya? Nanti kakak mau menampilkan video, yaitu tentang apa sih pengertian tentang remaja. Terus kita tuh termasuk remaja awal, tengah, atau akhir ya. Nah, nanti dibahas di video kakak selanjutnya. Mari kita tonton, cekidot. Gimana? Udah pada nonton video-videonya? Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan video-videonya? Oke, sekarang kakak mau review ulang ya. Jadi pengertian kesehatan reproduksi itu adalah kondisi kesehatan remaja yang khususnya alat reproduksi yang tandai dengan menstruasi pada masa putri dan mimpi basah pada putra. Nah, terus tadi itu ada juga yang membahas tentang perkembangan remaja. Jadi tadi itu ada perkembangan remajanya 3 macam ya. Yang pertama itu remaja awal. Remaja awal itu dari umur 10 sampai 13 tahun. Di sini ada yang masih remaja awal? Pasti ada di antara kalian ya. Kemudian remaja tengah, yaitu dari umur 14 tahun sampai 16 tahun. Dan yang terakhir yaitu remaja akhir, yaitu dari umur 17 sampai 19. Di sini ada yang udah remaja akhir? Pasti udah ya. Kakak aja udah dewasa. Promosi. Nah, jadi terus selanjutnya tadi juga ada yang membahas tentang permasalahan-permasalahan pada kesehatan reproduksi. Apa aja sih ya permasalahan-permasalahannya? Nah, kakak bahas ya. Nah, kakak sebutin ya permasalahan-permasalahan reproduksi. Yang pertama yaitu infeksi menular seksual. Yang kedua, infeksi menular reproduksi. Yang ketiga, HIV dan AIDS. Dan yang keempat yaitu penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Itu adalah salah satu beberapa dari permasalahan-permasalahan dari reproduksi. Oke, tadi kakak udah ngebahas ya tentang pengertian kesehatan reproduksi bagi remaja, udah ya. Terus kakak udah menjelaskan tentang kita itu termasuk remaja apa sih ya. Tadi kakak udah jelasin. Yang ketiga tadi udah kakak jelasin, yaitu permasalahan-permasalahan dari kesehatan reproduksi. Nah, yang terakhir di sini kakak mau berbagi tips-tips gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Mau tahu? Penasaran? Oke, kakak bahas satu persatu. Yang pertama buat cewek dulu ya.
Oke, yang pertama buat cewek, bagi cewek nih. Nih, buat cewek ya. Yang pertama yaitu mencuci alat kelamin, yaitu dari arah mana ke mana? Dari arah depan ke belakang dengan menggunakan air bersih. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu. Dan tisunya juga harus berkapasitas tinggi loh. Kalau kita menggunakan tisu yang tidak berkapasitas tinggi, bisa jadi tisu itu tertinggal dalam alat kelamin kita, kemudian menyebabkan keputihan loh, kan serem. Jangan lupa ya, jangan membasuh vagina dengan menggunakan air sabun. Karena apa? Karena dapat mengakibatkan keringnya vagina, terus mengakibatkan iritasi dan menyebabkan gatal-gatal pada vagina. Oh ya, jangan terlalu sering juga untuk membasuh vagina dengan menggunakan pewangi atau antiseptik karena dapat mengubah pH dan menyebabkan iritasi pada vagina, kan serem juga. Oke, tips yang kedua, menjaga kesehatan reproduksi untuk cewek ya, yaitu sebelum menggunakan rok atau menggunakan celana, dianjurkan untuk menggunakan celana dalam ya, dan memilih celana dalam yang berbahan katun. Karena apa? Karena dapat meresap keringat. Oh iya, jangan lupa kalau memilih celana dalam jangan terlalu ketat ya, karena dapat mengganggu sirkulasi darah loh. Dan jangan lupa juga untuk mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Oke, tips yang ketiga yang berhubungan dengan menstruasi. Selama kamu menstruasi, diusahakan untuk mengganti pembalut 3-4 jam. Agar apa? Agar kuman-kuman dan bakteri yang di pembalut tidak berkembang biak dan tidak masuk ke dalam kemaluan. Dan pilihlah pembalut yang netral dan tidak menggunakan parfum agar tidak terlalu banyak bahan-bahan kimia yang menempel pada pembalut. Nah, tadi kan kakak udah berbagi tips-tips menjaga kesehatan reproduksi bagi wanita. Oke, sekarang kakak mau berbagi tips-tips menjaga kesehatan reproduksi bagi pria. Penasaran? Oke, simak baik-baik. Yang pertama, sebelum memegang penis, diusahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, membersihkan penis dengan air bersih agar terhindar dari bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air seni. Oke, tips yang kedua yaitu jauhi alkohol, rokok, dan narkoba. Jika remaja putra merokok, itu dapat menyebabkan hipotensi, dan jika remaja putri merokok itu dapat merusak ovarium dan mengganggu pembuahan. Nggak hanya itu loh, alkohol dan narkoba itu dapat merusak kekacauan otak kita. Seperti dapat mengakibatkan halusinasi, kelelahan, dan dapat mengganggu prestasi kita loh. Jadi jangan jadi remaja yang berhalu ya. Oke, tips yang ketiga yaitu jadi mencukur rambut-rambut halus di daerah kelamin itu harus rutin ya, dan menggunakan gunting yang bersih. Selanjutnya, hindari radiasi di daerah alat kelamin. Contohnya, memangku laptop. Nih yang suka bermain laptop, jadi sekarang laptopnya ditaruh di atas meja aja ya, jangan dipangku. Selain itu, hindari duduk di atas jok motor yang panas. Karena apa? Karena panas dan radiasi itu dapat mengganggu sirkulasi darah ke alat kelamin dan mengurangi kerja alat reproduksi kita. Oke, yang terakhir yaitu menjaga pola makan bergizi seimbang. Karena apa? Agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah kakak jelasin dan dari video yang sudah kalian tonton, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang paham dari penjelasan kakak? Bisa kakak jelasin ulang ya. Nah, kakak beri waktu 5 menit untuk kalian persiapkan pertanyaan. 3 pertanyaan aja ya, supaya waktunya cukup. Nah, tadi penjelasan udah, nonton video juga udah, terus yang bertanya juga udah. Jadi yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini nanti kakak kasih pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab pertanyaan kakak itu nanti dapat door prize loh. Tarat, ini door prize-nya. Nanti kalian bisa dapat ini loh, asalkan kalian bisa jawab pertanyaan kakak. Wah, hebat-hebat sekali kalian. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Oke, sekarang kakak mengambil kesimpulan dari kesehatan reproduksi bagi remaja. Jadi, pentingnya kita belajar kesehatan reproduksi bagi remaja, yaitu masalah yang timbul dari kesehatan reproduksi adalah karena ketidakpedulian kita terhadap alat reproduksi kita pada tubuh kita sendiri.
mumpung kita masih muda, mumpung kita masih dini, marilah kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, agar apa? Agar ketika kita dewasa terbiasa untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Semangat ya kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Semangat. Oke, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya saya kakak mohon maaf, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.